Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini materi kita tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 mengenai keragaman. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Yang kedua, menjelaskan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Yang ketiga, membuat paparan tentang pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Yang keempat, menulis Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Yang kelima, menghafal Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke lafal Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Ibu ingin tahu, siapa yang tahu apa itu keberagaman? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut meliputi yaitu suku bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Adapun contoh keragaman dalam masyarakat di Indonesia yaitu yang pertama, keragaman suku. Bahwa di Indonesia memiliki lebih dari 1000 suku bangsa yang memiliki keunikan budaya, adat istiadat, dan bahasanya sendiri. Yang kedua, keragaman bahasa daerah. Masing-masing pasti memiliki bahasa daerahnya. Yang ketiga, keragaman agama. Yang keempat, adanya keragaman kepercayaan. Yang kelima, adanya manfaat keragaman yang ada di masyarakat. Mari kita lafalkan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu wa inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Baik, adapun terjemahan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Adapun penjelasan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tadi yaitu bahwa manusia tercipta beraneka ragam. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Baik anak-anak semuanya, bagaimana keragaman yang ada di lingkungan sekitarmu? Dalam keluarga tentu akan ada perbedaan seperti jenis kelamin, bentuk fisik, sifat, dan lain sebagainya. Pernahkah Ananda bergotong royong bersama orang yang berbeda agama? Mengapa kalian harus membantu orang yang berbeda suku atau bangsa? Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran memberi gambaran kepada kita tentang keragaman manusia. Tujuan penciptaan keragaman dan kemuliaannya di hadapan Allah. Mari kita sama-sama mencermati tafsir ringkas Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Wahai manusia, sesungguhnya
Kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan seorang wanita, yakni keturunan yang sama dari Adam dan Hawa. Jadi anak-anak ibu, asal muasal manusia adalah dari diciptakannya Adam dan Hawa sehingga berkembang sampai saat ini. Seluruh manusia sama derajat kemanusiaannya. Tidak ada perbedaan antara suku dengan yang lain. Kemudian Allah SWT menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal dan saling membantu, saling melengkapi dan bekerja sama, bukan saling mengolok-olokkan dan bukan saling memusuhi antara satu kelompok dengan kelompok lain. Allah SWT tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan, atau kepangkatan, karena sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa. Karena kita semua hendaklah berusaha untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi orang yang mulia di hadapan Allah SWT. Berikut ini ada beberapa contoh sikap menghargai keberagaman yang bisa dipelajari dan dibiasakan oleh Nanda semuanya. 1. Menerima perbedaan suku dan budaya orang lain. Yang kedua, menghargai perbedaan agama. Ketiga, berteman dengan siapa saja. Jadi anak-anak ibu tidak boleh membeda-bedakan teman. Yang keempat, saling tolong menolong. Di antara kita wajib untuk saling tolong menolong. Tolong menolong di sini bukan dalam kejahatan, namun tolong menolong dalam kebaikan. Yang kelima, menjalin silaturahmi dengan orang lain. Seterusnya, menerapkan sopan santun. Di tengah keragaman itu, maka manusia diminta untuk saling berlapang dada dan bertenggang rasa. Manusia sebagai makhluk Allah SWT di atas bumi mendapat mandat untuk mengelola dan menjaga kelestarian planet ini. Oleh sebab itu, manusia harus menciptakan suasana harmonis dan damai. Baiklah anak-anak, untuk tugas pada materi ini yaitu menyalin Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini pada kertas karton dengan menggunakan spidol. Kemudian hias dengan menggunakan krayon atau pensil warna. Untuk tugas ini kita kumpulkan di pertemuan berikutnya. Sekian pertemuan kita hari ini. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.